Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali dengan Kang Mamet di channel KM97. Pada kesempatan sore hari ini, Kang Mamet akan mengajak teman-teman semua untuk melihat atau menginformasikan tentang jalur mudik di tahun 2025 ini. Ini tanggal 28 Maret 2025 yang menurut informasi dari berita yang di TV, untuk hari ini merupakan hari ataupun puncaknya mudik lebaran di tahun 2025. Oke teman-teman, nanti Kang Mamet akan mengajak teman-teman semua melihat jalur alternatif dari keluar pintu tol Salatiga, dan mudah-mudahan waktunya nanti mencukupi. Rencana Kang Mamet akan menginformasikan jalur alternatif bagi teman-teman yang akan mudik ke Gemolong, Sragen. Nanti Kang Mamet akan menginformasikan sejauh mana kondisi jalan maupun lalu lintas dari mulai keluar pintu tol yang arah ke Gemolong melalui Karanggede. Nanti bisa dilihat sama-sama apakah hari ini memang puncaknya lebaran. Nah, ini dari sini malah sudah dialihkan untuk jalur, jadi untuk mobil sudah tidak bisa melewati. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjut lagi. Nanti setelah kita sampai di keluaran pintu tol, baru nanti kita akan mulai untuk melihat jalur yang alternatif menuju ke kota ataupun daerah Gemolong. Untuk itu teman-teman, ikuti terus perjalanan Kang Mamet memantau jalur mudik di tahun 2025 ini. Oke teman-teman semuanya, sahabat Kang Mamet semuanya dimanapun Anda berada, sebagai informasi saja, ini di depan kita nampak sudah terlihat adanya kemacetan. Ini adalah jalur keluar tol dari keluar tol Salatiga yang akan menuju ke kota Salatiga maupun ke Boyolali, Magelang. Ini terlihat sudah ada titik kemacetan, sehingga teman-teman bisa mengambil alternatif yang lain. Tadi juga nampak di beberapa titik sudah diadakan penutupan arus dari pihak kepolisian karena mungkin berbagai pertimbangan, dan memang betul ini sudah terlihat beberapa titik kemacetan yang ada di depan kita. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjutkan lagi seperti apa setelah nanti kita sampai di keluaran pintu tol. Baru kita akan mulai untuk pemantauan jalur alternatif dari mulai pintu tol Salatiga dan insya Allah sampai ke Gemolong. Dan nanti apabila waktu mencukupi, nanti akan kita bagi menjadi 2 session. Session yang pertama nanti dari mulai pintu tol Salatiga sampai ke Karanggede, dan session kedua nanti jalur Karanggede menuju ke Gemolong. Mudah-mudahan saja cuaca ini agak mendung, jadi mohon doanya dari teman-teman semuanya
semoga sampai di akhir video bisa diberikan kelancaran dan kemudahan, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi setelah sampai di keluaran pintu tol Salatiga. Oke teman-teman, kali ini Kang Mamet sudah sampai di pintu masuk tol Salatiga, dan kondisi lalu lintas dari keluar jalan tol ataupun DT Salatiga kondisinya seperti ini. Jadi kalau kita lihat sama-sama, terutama didominasi oleh kendaraan-kendaraan bus antar kota antar provinsi dan mobil-mobil pribadi yang dari daerah Jakarta, Bandung ataupun Bogor yang dari arah barat. Ini sungguh-sungguh membuat macet. Tadi kita dari Terminal 3 sampai menuju ke pintu tol Salatiga ini hampir kurang lebih 20 menit ditempuh perjalanan menggunakan sepeda motor, karena sudah terjadi kemacetan baik yang menuju ke arah ke Tingkir maupun yang arah ke pintu tol Salatiga. Oke teman-teman, kali ini Kang Mamet nanti akan memulai dari pintu tol ini. Nanti kita akan pantau ataupun kita lihat sama-sama jalur mudik ataupun jalur alternatif dari pintu tol Salatiga sampai ke Karanggede dan Gemolong. Oke teman-teman, kita akan melihat dulu di map apakah terjadi penumpukan atau tidak. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk kalau kita lihat dari rute yang akan kita lalui itu kemungkinan tidak terjadi kemacetan. Ya mudah-mudahan sampai di Karanggede kita bisa lancar dan kita tempuh secara normal. Kalau dari map yang kita baca itu sekitar kita tempuh hampir 14 kilo, nanti sekitar 22 menit. Apakah nanti sesuai dengan data yang di map atau tidak? Karena kemungkinan Kang Mamet akan berjalan dengan sepeda motor dengan kecepatan hanya 40 saja. Oke teman-teman, mari kita ikuti untuk memantau jalur alternatif dari pintu tol menuju menuju ke Karanggede. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai start dari pintu tol Salatiga. Saat ini pukul jam menunjukkan 16.26. Nampak beberapa petugas melakukan pengaturan lalu lintas baik dari Disub maupun dari kepolisian. Kalau kita lihat sama-sama untuk yang menuju arah tol, yang mau masuk tol memang hanya beberapa kendaraan saja, dan itu pun mungkin hanya kendaraan yang arah menuju ke timur, karena informasi yang saya terima untuk tol ke arah barat itu ditutup. Jadi diberlakukan one way secara nasional mulai hari ini tadi. Ini di lampu merah keluaran dari pintu tol Salatiga.
teman-teman, mari kita mulai perjalanannya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai di Karanggede, dan mudah-mudahan bisa lanjut di season 2 nanti dari Karanggede menuju ke Solo. Oke, untuk cuaca hari ini tampak mendung tipis dan mudah-mudahan tidak terjadi hujan. Alhamdulillah, teman-teman bisa lihat sendiri kondisi keluar tol Salatiga menuju ke arah Karanggede saat ini masih terpantau ramai lancar, dan kita lihat sama-sama di depan kita hanya didominasi oleh kendaraan roda 2. Maksimal 40 km per jam saja, supaya teman-teman semua bisa secara jelas untuk melihat kondisi jalan menuju ke Karanggede, baik itu kondisi jalan maupun kondisi lalu lintas di sore kali ini. Oke teman-teman, sahabat Kang Mamet semuanya dimanapun berada, bisa kita lihat sama-sama untuk kondisi jalan saat ini. Kita lihat sudah cukup bagus, tidak terjadi lubang di mana-mana, dan mudah-mudahan ini sampai kita di Karanggede, mudah-mudahan jalan kondisi jalan masih seperti ini, jadi tidak menimbulkan kerawanan, terutama untuk pengendara sepeda motor. Di sebelah kanan masih nampak hijau, persawahan, dan langit hari ini cukup cerah, hanya mendung-mendung tipis saja. Oke teman-teman, sebagai informasi saja, ini Kang Mamet untuk audio diambil dengan menggunakan mic eksternal, mic eksternal wireless yang Kang Mamet punya dari pabrikan yang Kang Mamet beli di salah satu toko oren. Dan kebetulan untuk mic eksternal ini yang Kang Mamet punya memiliki fitur noise reduction, namun untuk kali ini Kang Mamet tidak aktifkan agar teman-teman semua bisa melihat ataupun mendengarkan bagaimana situasi ataupun hiruk pikuknya selama di perjalanan.
Namun nanti apabila suara Kang Mamet tidak terdengar dengan jelas, Kang Mamet mohon maaf. Memang Kang Mamet sengaja supaya suara di sekeliling kita juga terdengar oleh teman-teman semua. Jadi Kang Mamet tidak menghidupkan untuk fitur noise reduction ya. Oke teman-teman, ini Kang Mamet sudah kurang lebih hampir 3 kilo perjalanan, dan masih kita lihat nampak masih ramai lancar untuk jalur alternatif dari pintu tol Salatiga menuju ke Kota Karanggede, Kabupaten Boyolali. Ini masih belum banyak kendaraan-kendaraan roda 2 yang dari luar kota, masih terlihat dari penduduk lokal saja atau masyarakat di sekitaran Salatiga, Suruh dan sekitarnya. Saat ini kita memasuki di daerah Kecamatan Suruh. Dan sebagai informasi saja, nanti rencana Kang Mamet untuk video ini tidak akan Kang Mamet skip-skip, paling hanya beberapa saja yang memang perlu harus kita hilangkan. Namun apabila ada ataupun tidak ada hal yang perlu kita cut, harus kita cut. Jadi tetap full nanti video dari mulai pintu tol Salatiga sampai di Karanggede tidak akan Kang Mamet skip. Oke, jangan lupa ikuti terus perjalanan pemantauan jalur alternatif mudik 2025 dari GT Salatiga menuju ke Kota Karanggede. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk buat teman-teman semua yang rencana akan mudik dari manapun, yang akan rencana melewati jalur pintu tol Salatiga menuju ke arah Karanggede. Mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi dengan adanya video dari channel Kang Mamet ini sekedar hanya untuk sebagai gambaran saja seperti kondisi jalan maupun kondisi lalu lintas di hari ini di H-2 Lebaran tahun 2025.
Pada sore kali ini masih sejuk ya, karena cuaca agak mendung, jadi udara di wilayah sini cukup sejuk, cocok untuk kita sekedar menunggu buka puasa sambil kita ngabuburit, sambil Kang Mamet memberikan informasi seputaran jalur mudik di tahun 2025 ini. Oke, sejauh ini dari 6 sampai 7 kilo perjalanannya atau perjalanan Kang Mamet ini. Untuk kondisi jalan bisa kita lihat sama-sama masih cukup mulus, tidak ada lubang di sana sini, sehingga bisa mengurangi kerawanan kecelakaan maupun mengurangi ataupun menghambat perjalanan selama melewati jalur dari pintu tol Salatiga menuju ke Karanggede. Oke teman-teman, di sepanjang jalur dari pintu tol Salatiga sampai di Karanggede ini sekarang juga sudah terlihat ramai, karena sudah banyak warung-warung makan. Mungkin teman-teman yang akan hanya sekedar istirahat sejenak sambil minum kopi, ataupun mungkin bagi yang akan sekedar menikmati kuliner, sudah banyak di kanan kiri sepanjang rute ini. Dan jangan khawatir, di sepanjang jalan ini juga banyak bengkel-bengkel yang buka, jadi bagi pengendara sepeda motor tidak usah khawatir untuk melewati jalur ini. Cuman cukup diingat, apabila melewati jalur ini di malam hari memang untuk penerangannya agak kurang, sehingga teman-teman cukup berhati-hati. Dan yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya, untuk jalur dari keluar pintu tol Salatiga menuju ke Karanggede ini memang untuk jalur agak menurun. Jadi yakinkan betul untuk kendaraan teman-teman apabila mau rencana melewati jalur ini, dipastikan berfungsi dengan baik, karena sepanjang rute ini banyak jalan turunan-turunan tajam dan berkelok-kelok, sehingga untuk kondisi kendaraan sebelum melewati rute ini bisa dicek kembali. Ini jalan masih mulus-mulus aja,
dengan jalan yang berkelak-kelok dan banyak turunan tajam, namun kondisi jalan cukup halus. Oke teman-teman, nanti kita kurang lebih 5 kilo lagi kita akan sampai di pusat atau bundaran kota ataupun kota Karanggede. Masih terlihat nampak sepi-sepi aja, tidak ada terjadi kemacetan. Mudah-mudahan dengan adanya tol sekarang yang sudah tersambung sampai di Jawa Timur itu dapat mengurangi kemacetan yang ada di jalan-jalan alternatif. Namun apabila teman-teman semuanya Anda berkeinginan untuk melewati rute ini ataupun mungkin pulang kampung daerah Gembolong, Sragen yang akan rencana melewati ini, sebagai gambaran atau informasi seperti inilah kondisi jalan rute dari keluaran pintu tol Salatiga sampai di Karanggede di tahun 2025. Jalan turunan ada temen. Oh ya teman-teman, kalau mungkin teman-teman yang mau mudik tapi selama perjalanan menikmati udara sejuk dan suasana pedesaan, mungkin jalur ini bisa menjadikan alternatif, terutama bagi teman-teman yang akan mudik ke daerah Gembolong, Sragen. Ini rute ini bisa dijadikan alternatif, karena kalau Kang Mamat lihat jalan juga sudah cukup bagus dan suasana kanan kiri juga terasa sejuk udaranya, jadi bisa sebagai alternatif saja daripada mungkin teman-teman melewati jalur utama Semarang Solo. Mungkin bisa kita lihat sendiri, baru kita sampai di perempatan Tinggir mau masuk arah ke pintu tol Salatiga sudah terjadi kemacetan. Ya memang untuk hari ini memang masih terlihat sepi, namun untuk besok atau mungkin hari H, apakah di sini masih lalu lintas masih
lenggang seperti ini, atau mungkin sudah ada terjadi beberapa titik kemacetan seperti di tahun-tahun yang lalu. Karena memang di sini dulu bagi jalur alternatif bagi teman-teman yang akan mudik ke daerah Sragen, Gemolong, karena tahun-tahun sebelumnya kan untuk tol sampai Solo sampai Surabaya belum diaktifkan, sehingga inilah satu jalur utama untuk menuju ke Gemolong kalau tidak melewati jalur Semarang Solo. Tadi kita mulai perjalanan kalau tidak salah di jam 16.26 dan saat ini jam menunjukkan pukul 16.49. Ini ya kurang lebih hampir 20 menit kita berjalan, dan kita bentar lagi kurang lebih 1 kilo kita sudah sampai di kota Karanggede. Ini ada beberapa titik yang jalan agak bergelombang, dan kebetulan di jalan yang agak menurun, sehingga teman-teman pengendara roda 2 agar tetap berhati-hati. Ini adalah jembatan perbatasan antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Boyolali. Oke teman-teman, ini kita sudah memasuki wilayah Kecamatan Karanggede, dan sebentar lagi kita akan masuk di pusat kotanya Karanggede. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel KM97, sehingga Kang Mamet termotivasi untuk memberikan beberapa konten-konten yang memberikan informasi kita teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel KM97 ini, bisa subscribe, like maupun komen apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputaran konten-konten Kang Mamet ataupun KM97. Oke, teman-teman semua, saat ini Kang Mamet sudah sampai di perempatan bundaran kota Karanggede. Seperti ini kondisinya di sore kali ini. Banyak warga yang mencari takjil untuk berbuka puasa, dan untuk season pertama ini Kang Mamet akhiri sampai di perempatan Karanggede, dan nanti Kang Mamet akan melanjutkan di season kedua dari mulai Karanggede menuju ke Gemolong. Mudah-mudahan ini masih cuaca terang dan masih agak terang, dan baru jam 5 kurang. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.